Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba untuk membahas bagaimana langkah-langkah penyelesaian dari kasus-kasus hipotesis, ya. Nah, di sini ada langkah-langkah umum yang memang sering dilakukan untuk semua di pengujian hipotesis, yaitu ada 7 tahapan sebetulnya ya di sininya. Secara umumnya ini juga bisa teman-teman lihat di buku Walpole. Nah, yang pertama itu di sini kita akan menentukan tetapkan H0 gitu ya. Nah, berdasarkan teori yang sudah disampaikan bahwa kita akan simpan pengujian apa yang ingin kita uji itu di H0. Kemudian yang kedua adalah tetapkan H alternatif atau H1, di mana biasanya kalau pengujian seperti itu jika H0-nya A maka H1-nya di sini akan berlawanan dengan A gitu ya. Jadi H alternatifnya seperti apa. Kemudian yang ketiga itu adalah pilih nilai level of significance atau alpha gitu ya. Ingat alpha disebut sebagai level of significance. Jadi kita akan gunakan nilainya alfanya berapa, misalnya alfanya 0,05 gitu ya. Alfanya nilainya 0,05, maka tingkat kepercayaannya adalah 95%. Jadi 0,05 itu kan 5% ya. Maka tingkat kepercayaannya adalah 95%. Level of significance itu adalah tingkat keberartian dari pengujian yang ingin kita uji itu berapa ingin kita tetapkannya. Nah, kemudian yang keempat, pilih statistik uji yang sesuai. Perhatikan apa yang akan diuji, kondisi data, dan asumsi-asumsi yang dapat diterima. Nah, teman-teman di tahap keempat ini teman-teman perlu meneliti lebih cermat kayak gitu. Jadi apa yang ingin kita uji, kemudian seberapa besar data yang kita pakai, kemudian sampel yang kita gunakan juga bisa berpengaruh terhadap hasil akhir atau seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa membandingkan antara populasi dengan sampel yang diambil. Misalnya contoh, kan semakin besar sampel yang diambil maka semakin mendekati kenyataan kayak gitu ya. Semakin mendekati kenyataan, maka teman-teman juga perlu lakukan pengujian-pengujian sebelumnya untuk mendapatkan kecukupan data untuk sampel yang akan digunakan untuk perwakilan dari populasi yang teman-teman ingin uji, misalnya seperti itu. Nah, makanya di sini perlu ditetapkan juga asumsi-asumsi yang dapat diterima gitu ya. Asumsi-asumsinya seperti apa, dan ya tidak terlalu jauh misalnya dengan kondisi yang realnya seperti apa. Kemudian yang kelima itu lakukan pengumpulan data. Jika pengujian yang dianggap ingin dilakukannya itu adalah pengujian A misalnya, atau rata gitu ya, atau pengujian dari tingkat signifikannya yang mendekati rata tersebut, misalnya contoh, nanti ada contoh yang akan sekarang kita berikan gitu ya, akan kita bahas. Nah, di situ datanya data seperti apa, yang akan diuji adalah uji normalitas atau apa gitu ya. Jadi masih berkaitan dengan apa yang ingin kita uji, data yang diambil juga harus sama. Kenapa seperti itu? Karena jika pengujian yang akan kita lakukan adalah A tapi mencari datanya adalah B, ya itu tidak akan nyambung. Otomatis hipotesis secara urutan juga sebetulnya bisa dianggap benar, secara metode bisa dianggap benar, tapi secara pengambilan data itu tidak tepat. Misalnya kita ingin menguji seberapa banyak ayam yang mati misalnya gitu ya, tapi kita mengambil datanya bukan ayam, mengambil datanya adalah mengambil hewan lain, misalnya peternakan atau bebek, atau misalnya hewan lain yang diternakan atau lele seperti itu. Nah, itu tidak akan nyambung. Makanya secara data kan kalau kita lihat mah cuman angka doang gitu ya. Dan kita bisa aja berbohong ke saat melakukan penelitian seperti itu. Misalnya kita bilang aja bahwa ini data kematian ayam, padahal itu data yang teman-teman ambil adalah data kematian lele misalnya kayak gitu, atau data kematian bebek gitu ya, dari
1 bulan misalnya kayak gitu teman-teman ngambil setelah diberikan vaksin. Kan beda vaksin ayam dengan vaksin bebek dengan vaksin lele misalnya seperti itu. Nah, makanya di situ adalah hal penting dari sebuah penelitian adalah kejujuran ketika teman-teman mengambil sebuah data dan mengumpulkan data. Kemudian melakukan percobaan atau melakukan pengukuran gitu ya. Nah, kemudian yang keenam adalah hitung probabilitas data yang akan memberikan nilai uji statistik seperti pada poin 5 tadi. Nah, kan minggu kemarin juga sudah dibahas bahwa penting pertama kali kita akan mengumpulkan data, kemudian kenapa melakukan uji hipotesis ya, kita akan menguji data yang kita ambil tersebut apakah sesuai atau tidak berdasarkan hipotesis atau dugaan sementara yang kita buat. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah kita simpulkan bahwa apakah H0 tersebut diterima atau ditolak. Di sini ada ketentuan terima H0 jika probabilitas pada poin 6, probabilitas di sini ya, lebih besar daripada level of significance. Nah, jadi di sini dilihat H0-nya, level of significance-nya kita tentukan berapa. Misalnya tadi 0,05. Kemudian kita hitung dari dari uji hitung ini gitu ya. Kemudian F hitungnya kita hitung atau nanti Z hitungnya kita hitung gitu ya. Terserah T hitungnya kita hitung, kemudian dibandingkan dengan nilai dari level of significance-nya. Jika lebih besar maka diterima, kemudian jika sebaliknya maka ditolak H0. Oke, kita lanjut ya. Nah, dalam contoh kasus pengujian kekuatan tarik benang gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau belum pernah masuk ke pabrik benang gitu ya. Benang itu dari pemintalan kemudian ditarik. Ditarik seberapa kuat benang ini dapat bertahan kayak gitu ya. Nah, jadi dari ujung ke ujung ditarik, dipintal melalui beberapa gelondongan-gelondongan seperti itu. Kemudian nanti gelondongan ini diisi dengan benang-benang gitu ya, benang-benang. Nah, si benang ini diambillah sampel beberapa gelondong ini di sini. Nah, di sini jika sampel yang dicoba maksimum 3 gelondong, katanya diambillah 3 gelondong yang benangnya sudah dipintal. Dan pihak pabrik ingin menyatakan level of signifikan pengujian yang akan mereka lakukan adalah 0,05. Berarti di sini alfanya sama dengan 0,05. Jadi ini nanti kita akan cek ya. Alfa 5% ini atau tingkat kepercayaannya 1 minus alfanya sama dengan 95% gitu ya. Nah, jadi apakah suatu batch dari 3 sampel gelondong diantaranya apakah satu batch? Nah, berarti 3 gelondong ini dianggap satu batch kayak gitu ya. Diambil dari satu batch ini populasinya, kemudian sampelnya diambil 3 gelondong. Memberikan rata-rata 174,53 akan diterima. Nah, jadi rata-rata yang diinginkannya itu sebetulnya adalah 174,53 akan diterima. Nah, asumsikan kekuatan tarik gelondong benang berdistribusi normal. Di sini berdistribusi normal, berarti kita akan lakukan uji normal ya. Di sini Z gitu ya. Nah, dengan standar deviasi sebenarnya 6 PSI. Nah, jadi ini juga satuannya 174,53 itu rata-rata satuan dari kekuatan tarik benang tersebut gitu ya. Di sini kekuatan tarik benangnya. Nah, kita akan lakukan ini berdasarkan asumsi yang ditetapkan oleh seorang peneliti ya, nanti sama teman-teman gitu ya ditentukannya asumsinya mau seperti apa, apakah berdistribusi normal nanti. Nah, kebanyakan memang menggunakan distribusi normal. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada 2 cara, kita akan bahas dulu cara pertama. Cara pertama yaitu H0 kita tetapkan mu sama dengan 180. Kenapa seperti ini, teman-teman? Kenapa ditetapkan? Kan tadi rata-rata di sini tuh sebetulnya 174,53 gitu ya. Nah, kenapa ditetapkan H0-nya sama dengan 180 satuan gitu ya, satuan kekuatan benang gitu, mu-nya rata-ratanya. Nah, di sini kan kemarin juga sudah dibahas bahwa kenapa sesuatu yang akan kita uji itu disimpan di H0. Nah, di sini yang akan kita uji disimpan di H0, kita akan memberikan kekuatan pada keputusan bahwa penolakan itu lebih mudah daripada penerimaan. Penolakan itu ini ilustrasi ya, lebih mudah daripada penerimaan. Nah, jadi kenapa penolakan lebih mudah daripada penerimaan? Disebutkan bahwa secara teori penolakan itu ketika kita muncul satu perbedaan gitu ya dari sebuah penolakan,
kita misalnya punya satu asumsi bahwa ini tuh tidak mungkin gitu ya terjadi seperti itu, maka kita akan lebih mudah menolak daripada menerima, karena kalau menerima itu perlu banyak bukti lagi gitu ya untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa dianggap benar. Tapi jika penolakan hanya ada satu penyangkalan saja, nah itu bisa dianggap benar. Jadi hipotesis itu ditolak artinya kita tidak cukup bukti untuk mempercayai bahwa H0 itu bisa diterima. Jadi penolakannya itu dilakukan karena tidak cukup bukti. Nah, jadi disimpanlah bahwa si nilai 174,53 ini akan sama dengan nilai 180 karena ini yang akan kita ujinya gitu ya, disimpan di sini. Nah, jadi tadi kan kalau misalnya di sini kesimpulan dari H hitungnya itu adalah hasilnya lebih besar daripada level of significance, maka akan diterima. Nah, sebenarnya di sini dilihat lebih besar kalau nilai rata-ratanya aja di sini 180, sedangkan di sini 174,53. Artinya di situ kan lebih kecil ya. Artinya lebih kecil, maka kita akan berusaha untuk menolak dulu gitu ya. Nah, kemudian ke bawahnya alternatifnya berarti lawannya dari sama dengan maka tidak sama dengan gitu ya, 180. Nah, tadi ditetapkan bahwa alfanya sama dengan 0,05. Sorry, ini. Nah, alfanya sama dengan 0,05 di sini ya. Berarti di sini nanti kita akan cek di distribusi normal kayak gitu ya. Karena hipotesis menyangkut rata-rata, di sini mu populasi gelondong benang yang diasumsikan berdistribusi normal dan diketahui level diketahui standar deviasinya di sini nilainya 6 PSI. Nah, maka statistik uji akan dilakukan dengan uji normal atau berdistribusi Z gitu ya. Nah, kemudian angka kelima, data yang diambil dari 3 sampel gelondong ada memberikan nilai 174,53 dari 3 gelondong yang diambil sampling berdasarkan populasi satu batch. Ini dihitung, ini mu1, mu2, mu3, diambil rata-ratanya. Mu rata-rata sama dengan 174,53 gitu ya. Nah, jadi di sini karena 174,53. Nah, karena 174,53 kurang dari 180, maka kita hitung probabilitas X bar kurang dari 174,53. Kalau nilai yang ditetapkan kitanya lebih dari ini, maka ini berubah ya. X barnya lebih besar dari 174,53. Jika seandainya mu benar-benar katanya di sini 180, maka kan kita curious ya, curiga kayak gitu ya. Kita curiga bahwa ini tidak sama dengan 180 sebetulnya, maka kita inginnya ini ditolak kayak gitu kan kalau hipotesis itu. Nah, kita hitung P Z sama dengan 174,53. Biasa ya perhitungnya Z minus mu dibagi dengan tau akar N gitu ya. Nah, jadi pakai rumusnya distribusi normal. Kemudian di sini Z-nya kita hitung kurang dari sama dengan tadi. Di sini kita tentukan karena nilainya kurang dari 180, maka di sini dituliskan X barnya. Kemudian ini mu-nya gitu ya. X bar minus mu. Teman-teman ingat ya bedanya X bar sama mu. Di sini dilihat X bar dari sampel, mu itu dari populasi gitu ya. Nah, kemudian di sini X bar minus mu dibagi ini standar deviasinya 6. Kemudian akar 3 N-nya 3 gelondong tadi kan. Nah, diperolehlah ini teman-teman tinggal hitung sendiri ya. Insya Allah nilainya benar. Probabilitas Z-nya adalah minus 1,58. Nah, kita cari di tabel normal, tabel distribusi normal. Nilai minus 1,58 itu berapa ya teman-teman? Kalau ada tabel tinggal buka tabel. Kalau saya biar gampang dan langsung bisa dilihat sama teman-teman juga. Untuk melihat tabelnya di sini
nilai dari minus 1,58 itu berapa. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, minus 1,5. Ini minus 1,5. Kemudian kita geser ke paling kanan 8 ujungnya. Minus 1,58 itu sama dengan 0,0571. Nah, ini ya, minus 1,5. Kemudian atasnya 0,08. Jadi minus 1,58 itu adalah 0,0571. Nah, berarti di sini nilainya minus 1,58 itu adalah 0,0571. Nah, kan ini udah dapat nih Z hitungnya. Balik lagi ke sini. Nah, di sini katanya jika sudah mendapatkan ini, hasil perhitungan probabilitasnya, kita simpulkan. Terima 0 jika probabilitas pada poin 6 lebih besar daripada level of significance. Nilainya berapa ini? Nilainya tadi 0,0571. Level of significance-nya berapa? 0,05. Nah, karena 0,0571 lebih besar daripada nilai alfa, level of significance 0,05, maka terima H0 dan simpulkan bahwa mu dari batch gelondong tersebut sama dengan 180 PSI. Nah, inilah yang jadi patokannya gitu ya. Berdasarkan di perusahaan biasanya suka ada standar-standar, maka standar itulah yang digunakan sebagai pembanding dari sampel yang kita ambil. Oke, bahwa di sini gelondong tersebut, tarikan benang tersebut berarti sudah sesuai, maka lolos uji. Ketika lolos uji, maka kita akan lakukan misalnya tahapan selanjutnya. Kalau di perusahaan biasanya bisa memberikan garansi, kemudian dari hasil pengujian seperti ini ya. Kemudian garansinya karena sudah yakin tuh si perusahaannya bahwa ini sudah akan kuat gitu ya, bisa dipakai dan sesuai standar, walaupun nilainya 174,53 di bawah dari nilai 180 yang distandarkan misalnya sama perusahaan kayak gitu, tapi tetap ini lolos uji. Nah, kemudian ada cara yang kedua. Cara kedua adalah kita akan menempatkan nilai X bawah sama nilai X atas yang menyebabkan probabilitas X jatuh di antara keduanya pada mu 180 adalah 0,95. Nah, jadi di sini 0,95 kan alfanya ya. Tadi 5%. Maka 1 minus alfanya sama dengan 95%. Maka nilai yang di daerah penerimaannya adalah 95% misalnya kayak gitu ya. Jadi kelihatan ada di ini, nggak perlu pakai ini ya, ada di antara daerah penerimaan dan penolakan misalnya kayak gitu kalau batas atas batas bawah. Nah, di sini bisa dihitungnya seperti apa? Sama sebetulnya, ini disimpan nilainya adalah daerah penerimaannya 0,95 atau 95%. Kemudian kita hitung di sini probabilitas X bawah sama X atasnya. Ini X bawah minus 180, X atas minus 180 dibagi 6 akar 3 sama ya di sini. Karena simetris, maka katanya di sini simetris itu berarti 0,5 dibagi 2 berarti 0,025, dianggap simetris, berarti ini 0,025, ini 0,025. Nah, jadi di sini simetrisnya 0,025, di sini juga 0,025 untuk batas bawah dan batas atasnya. Berarti kalau simetris 0,025 berarti sama nilainya, cuman akan berbeda di depannya gitu ya, negatif dan positif kayak gitu. Di sini nilainya minus 1,96, di sini lebih besar daripada 1,96 si Z-nya kayak gitu ya. Kemudian Z-nya ya tinggal dicari aja minus 1,96 seperti tadi gitu ya. Maka nilai X bawahnya di sini diperoleh bahwa 173,21 dan nilai X atasnya 186,73. Nah, kita lihat lagi mu-nya berapa sih yang diperoleh dari hasil 3 gelondong itu, 174,53. Nah, berarti X bar-nya itu berada di antara 173,21 dan 186,79. Sementara hasil hitungnya adalah 174,53. Berarti ini batasnya 173,21, ini 186,79. Berarti 174,53 itu ada di antara daerah penerimaan, ada di antara 173 sama 186.
Nah, karena X sampel 174,53 lebih besar dari 173,21 dan kurang dari 186,79 di sini, maka X masuk ke daerah penerimaan. Artinya ada di antara 173,21 dan 186, berapa tadi? 79. Berarti 174,53 itu ada di antara ini kan. Ini daerah penerimaan, yaitu 95% kayak gitu ya. Sementara ini adalah level of signifikan dibagi 2 karena simetris dianggapnya. Nah, jika H0 diterima, maka simpulkan bahwa sampel berasal dari populasi gelondong benang yang kekuatan tarik rata-ratanya 180 PSI. Jadi ini diterima, lolos uji. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ini adalah contoh uji rata, uji normal kayak gitu ya. Nah, uji rata ya kita pakai rata misalnya kayak gitu. Kemudian uji chi-square, uji T gitu ya, uji F sama-sama saja gitu ya. Teman-teman juga sudah belajar di rancangan percobaan untuk uji F kayak gitu ya. Tinggal pakai distribusi F. Kemudian uji T tinggal pakai distribusi T, chi-square sama kayak gitu ya. Oke. Ini contoh soal yang pembahasan contoh soal dari pengujian hipotesis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.